Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Dari tayangan tadi saya ingat sebuah film tahun 96 berjudul Trainspotting. Bahwa memang hidup adalah pilihan, ya. Choose life. Dan setiap pilihan yang kita ambil tentu ada konsekuensinya. Mbak Irma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi lihat tayangannya kan? Lihat. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Memilih hidup yang mana? Kiri Yang atau kiri. kanan? Kiri. Yang kiri kebayangnya apa sih? Maksudnya yang kiri gimana? Yang kiri itu yang bahagia, Ya, itu maunya. sehat, berolahraga. Pengen begitu. Pengen. Tapi kan pernah mengalami yang kanan ya? Iya. Terkena stroke Mbak Irma itu. Iya. Berat Mbak? Berat. Mbak Irma nanti akan cerita soal masalah yang sedang dihadapinya, termasuk solusinya. Mbak Irma pengen dapat solusi? Mau. Nah, solusinya nanti akan diberikan oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Mega. Hai, apa kabar? Sehat pastinya. Sehat ya? Oke. Sehat, bugar, semangat, seru, sejahtera, seksi, kinclong, oye. Supaya kita tahu apa sebetulnya masalah yang dialami oleh Mbak Irma. Ini dia kisahnya. Irma Mustrieni tak pernah terbayangkan olehnya. Di usianya yang masih 30-an tahun ini, Irma sudah jatuh sakit terkena stroke. Awalnya, Irma memang sering mengeluhkan badannya mudah lemas dan pusing. Hingga pada bulan September tahun 2023, Irma tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan merasakan jalannya seperti sempoyongan. Jam 2-an mau pipis, buru-buru sempoyongan, kejedot. Terus masih sempat ke kamar mandi, kata suami kok lama nggak keluar-keluar. Akhirnya disamperin udah lemes, akhirnya digotong ke kamar. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata Irma sudah mengalami stroke. Ditemukan ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Selain itu, dokter juga menemukan bahwa kadar gula darah Irma sangatlah tinggi, yakni mencapai angka 300. Kini, Irma masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Tangan kirinya yang terdampak pun masih terasa berat ketika digerakkan. Harapannya bisa kembali pulih bareng sama anak lagi, ngurusin suami, ngurusin anak lagi, udah itu aja. Pemirsa, Mbak Irma ini terkena stroke di usia yang sangat-sangat muda, 30 tahun. Ada sumbatan di pembuluh darah otak gitu ya Mbak ya? Iya, penyumbatan. Sebelum nanti Mbak Irma cerita soal masalah yang dihadapi, saya mau nanya dengan Mbak Irma, simple sebetulnya, dijawab dengan benar atau salah. Mbak Irma, menurut Mbak Irma, kalau makan terlalu larut malam bisa cepat memicu penyakit kronis. Benar atau salah? Benar. Kok yakin banget cepat? Soalnya aku suka makan malam dulunya. Aku juga makan malam. Larut malam nggak makannya? Larut malam jam 12 lewat. Makan apa tuh biasanya? Ya kayak nasi goreng, mie goreng, ya kayak gitulah yang jelek-jelek. Oke. Jadi jawabannya benar ya, berdasarkan dari pengalaman pribadi. Yang tepat jawabannya emang apa sih? Jawaban dari Mbak Irma ini sudah tepat pemirsa. Jadi kan kalau makan di malam hari pastinya begadang kan pemirsa. Nah, kita itu sebenarnya punya jam biologis 24 jam di tubuh kita. Sudah diatur sedemikian rupa.
namanya adalah siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu di mana kelenjar pineal kita di otak mulai dari jam 9 malam sampai pagi itu diproduksi hormon melatonin. Melatonin ini fungsinya adalah meningkatkan kualitas tidur dan kuantitas tidur kita. Nah, ketika pagi hari itu akan produksi namanya hormon serotonin. Hormon serotonin itu di mana kita tubuhnya berenergi sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari, pemirsa. Dengan adanya kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah kita, dapat meningkatkan gula darah kita, kolesterol, asam urat, dan ini akan memiliki komplikasi menjadi penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk penyakit stroke, pemirsa. Di dalam jam biologis tadi itu ada yang namanya jam 10:30 malam kita mulai istirahat tuh. Saluran pencernaan kita mulai istirahat. Beri waktu dulu buat saluran pencernaan kita untuk beristirahat dalam bekerja sehingga besok fungsinya lebih baik lagi. Ketika makan di malam hari itu akan menyebabkan gangguan saluran cerna juga. Ya, jadi pemirsa, pernyataan tadi bahwa makan terlalu larut picu gangguan penyakit kronis itu adalah pernyataan yang benar, pemirsa. Makan terlalu larut malam bisa memicu penyakit kronis adalah sebuah pernyataan yang benar. Kembali ke Mbak Irma yang terkena stroke di usia masih sangat muda, 30 tahun. Waktu itu kejadiannya di mana sih, Mbak? Di rumah. Di rumah sedang apa? Lagi mau bangun, mau pipis, kebelet pipis. Jam berapa nih? Jam 2 itu. Jam 2 dini hari? Iya. Oke, terus? Bangun, kan buru-buru nih, sempoyongan. Terus kejedot tembok. Masih sempat ke kamar mandi kan. Pas di kamar mandi kok lama kan, terus suami malah gelotak-gelotakin itu loh gayung di ember. Tahu-taunya udah nggak bisa berdiri. Terus yang lemes apa? Kaki? Tangan? Kaki bagian kiri semuanya. Sebelah? Iya, jadi dipegang tuh sakit banget, digendong. Pas mau digendong tuh sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, apa kata dokter? Langsung dicek, katanya wah ini kayaknya stroke nih, soalnya agak pelok gitu katanya. Stroke? Terus Gimana pas dicek dengar? gula darahnya. Gula darah tuh berapa tuh? 300. Oke, ketika dokter bilang, Mbak Irma Anda terkena stroke, gimana dengan kabar itu? Ya sedih lah, nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya dibantu kan. Berapa rasanya. lama Mbak nggak bisa ngapa-ngapain? 2 bulanan lah. 2 bulan terbaring lemah, hanya ada di ranjang. Apa yang paling dikangenin pada saat itu? Sama anak lah, main sama anak. Udah itu aja. Dia bilang apa? Ibu cepet sembuh gitu. Mau sembuh dong? Mau. Bu Irma mau sembuh buat siapa? Buat keluarga. Buat keluarga. Kok udah sembuh mau ngapain lagi? Ya mau kayak seperti biasa lagi. Semangat ya? Cuman dijaga pola makannya. Kalau boleh aku lihat, ini yang tersisa sekarang apa nih, Mbak? Tangan yang belum angkat maksimal. Oke, sebelah kiri ya. Coba gimana Mbak, paling tinggi segimana? Segini doang sih. Tapi ini udah jauh lebih mending. Udah, tadinya nggak bisa sama sekali. Allah. Tadinya bener-bener begini. Oke, kalau maaf jalan bagaimana? Boleh aku lihat, Mbak? Oh ya, Ya, coba lihat. masih agak kaku sih. Oh iya, tapi nggak sakit? Nggak ada sakit Nggak ada apa-apa. sakit Udah ya? Cuma kaku ya? Udah ya? Oke, cukup. Itu dilempar masih. Iya. Si nyeret ya. Tapi udah bisa ditekuk ya? Udah. Udah bisa ditekuk. Oke, Bang Faidon, Mbak Mega, yuk kita kasih solusi buat Mbak Irma dan juga mungkin buat pemirsa yang punya masalah yang sama, yang sekarang lagi mencoba kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Ini lagi agak mau galak nih saya ini. Waduh, apa-apa yang penting Soalnya saya pikir sama Mbak Irma, yang saya pikirin anaknya. Iya. Mau berubah nggak? Mau. Soalnya kalau ngelihat dari tadi itu kayaknya polanya nggak berubah. Kan masih kadang-kadang doang, nggak sering, nggak kayak dulu. Paling kalau minum es kopi cuma satu sedotan. Nggak kayak boleh gitu. sama sekali. Kedua, makan larut malamnya masih nggak? Enggak, udah nggak Nah, pernah. oke, Sekarang jam 7 juga udah nggak makan. Obatnya masih dikerjain? Masih. Ya, kemudian fisioterapinya masih dikerjain nggak? Masih seminggu 2 kali. bagus. Makan buahnya apa? Paling jeruk, apel, melon kayak Good. gitu. Apelnya sudah oke, tambahin timun ya. Oh, timun. Timun sebelum makan itu membantu memperlambat kenaikan gula darah. Nasinya nasi merah apa nasi putih? Nasi biasa, cuman nggak banyak, cuman 2 sendok. Nasi putih ya. Nah, nasi putihnya tukar nasi merah. Mbak Irma itu udah ada masalah pengentalan dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Tahu nggak di dalam tuh kualitas darahnya kayak apa? Pernah lihat nggak? Enggak. Nah, lihat tuh di gambar Nih grafis. darahnya Mbak. Harusnya darah gini kan Mbak? Harusnya begitu yang sebelah kiri. Lancar. Nah, kalau Nah. Mbak Irma setiap kali makan es kopi ada gulanya, nasi goreng, mie goreng, darahnya langsung begitu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau Kebayang ada kayak mampet gitu- kan kalau gini kan? Nah, jadi kalau darahnya begini, kemungkinan besar udah mampet nih. Lihat tuh contohnya. Kalau yang lancar yang sebelah kiri, Mbak. Nah, yang kanan Oh, itu jadi udah. dia ada flak-flaknya. Nih, lemak nih. Nah, sekarang jumlah plak itu banyak sekali di kepalanya Mbak Irma.
Nah sekarang kalau mau nerusin dengan minum es kopi gula, kemudian makan gorengan, itu plaknya makin lama makin banyak tuh. Kata kunci yang benar adalah untuk ini sebetulnya salah satunya olahraga untuk membuka pembuluh darah. Tapi dengan keterbatasan, maka kita membutuhkan bantuan. Dengan apa kita bantuannya, Mbak Irma? Kita menggunakan namanya teknologi laser. Nah teknologi laser tuh teknologi yang bisa mengeluarkan sinar laser. Seperti yang dipakai Kang Ronald tuh sebelah kiri. Dia bisa membuat penggumpalan tadi terurai. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nanti Mbak Irma belajar menggunakan laser sehari 2 kali, ya pagi sama malam. Dan nanti di dalam laser itu ada ininya, ada namanya intranasal. Jadi masuk ke hidung supaya mencegah stroke berulang. Nanti kalau misalnya kita mulai pakai ini, di sini walaupun di pergelangan tangan ada molekul yang keluar namanya oksida nitrit. Pembuluh darah membuka bukan hanya di sini tapi di seluruh tubuh kita. Nah kemudian nanti otak kita akan membuka dan si penggumpalannya terurai. Pada saat itu yang terjadi apa? Lengan kita bisa lebih mudah bergerak. Kenapa? Karena pusat komandonya ada di sini. Begitu ininya diperbaikin, ini juga akan membaik. Ya, nah pemirsa, kalau Anda punya masalah gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kita cegah dan Anda bisa membantu diri Anda sendiri dengan menggunakan teknologi laser. Pakai teknologi lasernya, mungkin Anda punya anak yang sudah punya stroke atau bakat stroke, atau Anda punya orang tua yang punya potensi kena stroke atau pernah kena stroke. Saya sarankan untuk Anda mulai berikan pengertian pada mereka untuk mulai menggunakan teknologi laser, sebab ini penting buat kesehatan. Slogan dari Kemenkes, segera ke RS itu harus benar-benar diikuti. Yang pertama adalah senyumnya miring, gerakan satu sisi tubuhnya melemah atau sampai lumpuh, bicaranya pelok, kebas satu sisi tubuh, matanya dapat mengalami rabun, sakit kepala berat atau sempoyongan yang dialami seperti Mbak Irma itu. Jadi ketika mengalami itu segera ke RS. Jadi dalam 4,5 jam itu harus sudah diobati, udah diterapi, bukan jadi berangkat dan sampai ke rumah sakit itu 2 jam udah harus sampai rumah sakit. Dan itu di pemeriksaan dan sebagainya dan diobati dalam kurang dari 4,5 jam supaya menurunkan yang namanya angka kecacatan permanen. Ya, jadi masih bisa diobati kalau masih golden periodnya gitu pemirsa. Nah, saran dari saya dan Bang Paidon ini adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu menggunakan low level laser terapi, triple LT, di mana teknologi laser yang dipakai ini nantinya akan dipakai di pergelangan tangan kiri dan akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan. Antara lain adalah titik akupuntur yang mengurus kesehatan jantung, paru, yaitu titik PC6, PC7, titik HT4, 5, 6, dan 7, dan titik lung LU7, 8, dan 9. Ini akan mengontrol tekanan darah Anda juga. Teknologi laser itu juga menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan, arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Ya, jadi laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menembus lapisan-lapisan kulit mulai dari yang terluar, lapisan epidermis, dermis, hipodermis. Ketika laser merah mencapai pembuluh darah, maka dinding endotel pembuluh darah itu akan aktif memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Otomatis dinding pembuluh darahnya menjadi lebih elastis lagi. Pembuluh darahnya melebar, aliran darahnya lancar. Dengan aliran darahnya lancar, maka harapannya adalah tekanan darahnya terkendali. Darah kental tadi yang dialami oleh Mbak Irma, misalnya gula darahnya tinggi atau kasus lainnya hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu akan dapat teratasi. Jadi pemirsa di rumah, bagi yang memiliki keluhan serupa dengan Mbak Irma ataupun kita semua yang ingin mencegah terjadinya stroke dan mencegah terjadinya stroke berulang, itu kita bagus menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Ayo semangat kembali pulih, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes nih Mbak, ya, juga hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. AccuLaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia.
Keren ya. Ayo dapatkan sekarang juga dokter laser atau aculaser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun aculaser dari Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Health. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, mari kita kembali belajar dari kisahnya Mbak Irma yang terkena stroke di usia 30 tahun, usia yang masih sangat muda. Dan ini juga menyisakan kesedihan yang mendalam karena sampai hari ini masih belum bisa kembali bermain seperti dulu dengan anaknya bebas ya. Belum. Yang katanya anaknya hobi naik kereta katanya. Iya, betul. Kangen dong naik kereta sama Hafi ya. Nanti hari Minggu mungkin. 30 tahun gitu loh. Masih sangat-sangat muda kok kena stroke. Harusnya kan usia itu kan masih usia produktif gitu kan ya. Yang paling berat apa sih Mbak yang dirasakan ketika gitu kena stroke? Ya nggak bisa aktif lagi kayak dulu, nggak bebas kemana-mana. Secara fisik, tangan baru ngangkat segini, jalan juga terhambat. Secara fisik, secara emosi kena? Kena juga sih, sering-sering sedih, kalau dimarah-marahin langsung sedih gitu. Dimarah-marah? Iya, maksudnya kalau makanannya nggak benar gitu loh. Masih aja makan nggak bener, nggak takut kayak gitu lagi gitu. Siapa yang mengingatkan Adek. itu? Ada yang paling galak. Fisik kena, emosi kena, secara sosial kena nggak Mbak? Nggak bisa ketemu temen Iya, apa gitu ya? Iya, paling lewat handphone aja. Oke, jadi yang paling berjasa siapa selama 8 bulan terakhir Adik menjaga? sama suami sih. Bilang terima kasih Kiki. Makasih ya Mas Ahmad, udah ngurusin aku selama aku sakit. Terus buat adik aku juga makasih banget. Apa yang kira-kira membuat Mbak Irma gula darahnya tinggi? Minum minuman manis. Minum minuman manis sesering apa sih? Nggak sesering banget, cuman sering lah. Minuman teh dalam kemasan ya? Oh es boba-bobaan? Iya. Enak tuh Mbak? Iya. Kopi kekinian. Kopi kekinian yang isinya gula semua. Iya betul itu. Makannya gimana makannya Mbak Irma teh dulu? Mie instan, bakso, mie ayam, nasi bebek, kayak begitu. Dan tengah malam lagi makannya seringnya ya? 1:30 malam masih makan. Oh my God, Makanan yang tadi disebut itu kan iya. lagi dijaga. Dulu tidurnya bagus nggak dulu? Kadang suka begadang sih, tapi kadang-kadang aja. Olahraga dulu nggak Mbak? Jarang. Nggak suka olahraga, makanya nggak sehat, terus berharap baik-baik saja. Bawa waktu. Tapi biasanya gini, Nah, kalau itu dia bilang bom waktu. ya, tapi biasanya kalau orang udah kena stroke baru menyadari bahwa olahraga itu penting. Iya benar. Soalnya dia pengen jalan kan. Ketika lagi bisa jalan dia nggak mau jalan. Itu makanya ada kalimat bijak nih, kesehatan itu tidak menarik ketika kita masih memilikinya. Menjadi sedemikian menarik ketika kita sudah kehilangan. Makan buah nggak? Jarang. Sayuran aja nggak doyan. Tapi ini gara-gara Bang Firly ngomongin buah, aku jadi pengen makan buah nih sekarang ya. Nah, ini informasi penting buat Anda pemirsa. Tahukah Anda, ada loh cara sehat mengkonsumsi buah. Seperti gimana sih Bang? Caranya ada 3. Makan buah itu sebenarnya caranya ada 3. Oke. Buah potong, ya artinya dimakan begitu aja. Buah dengan bumbu sama di smoothie, blender. Smoothies, oke. Jadi ada 3 pilihan. Buah dengan bumbu itu maksudnya bisa dengan bumbu rujak yang misalnya pakai gulanya gula aren. Gula aren. Oh, atau masih bisa boleh. dengan yogurt. Atau bisa, jadi namanya salad buah. Saya mintanya bukan jus tapi smoothie. Bagian aktif dari buah-buahan, fitokimia buah-buahan itu ada di dalam Seratnya. selnya, dan sel itu kadang-kadang keras. Ya, misalnya kita makan semangka ada bagian putihnya kan keras tuh. Sementara bagian putihnya itu punya manfaat kesehatan. Kalau kita blender sama biji semangkanya itu kan memberikan manfaat kesehatan lebih baik. Ada buah yang bisa membantu menurunkan gula darah, pare. Jadi potong aja parenya sedikit. Kemudian kita blender dengan buah-buahan yang tidak terlalu manis. dimasak? Nggak dimasak. Oh. Nggak dimasak. Jadi misalnya kita taruh melon sedikit, apel, timun, kita kasih pare sepotong. pare. Nanti dia bisa membantu tubuh kita karena dia punya sifat mirip dengan insulin natural. Oh, wow. Jadi kombinasikan kebiasaan makan buah ini, Anda boleh buah potong, buah dengan bumbu atau dengan blender, dengan biasakan menggunakan laser. Loh, apa hubungannya? Kan orang-orang berpikir gini, kan saya udah pakai laser, terus ngapain lagi makan buah? Laser itu membantu untuk supaya transportasi sel darah Anda berlangsung maksimal. Nah sekarang yang ditransport itu isinya apa? Darah Anda isinya apa? Kalau isinya ada vitamin, mineral, dan fitokimia dari buah-buahan, maka sempurna yang di Anda tuh barang bagus semua. Mulai pakai lasernya, mulai makan buah 3 kali sehari, saya tunggu Anda menjadi paidon pada waktunya. Ada yang mau tambahin Mbak Mega?
solusi buat Mbak Irma nih supaya bisa kembali pulihnya dipercepat gitu? Ya, jadi pemirsa, keluhan dari Mbak Irma ini masih terlihat jelas bahwa kaki kirinya dan tangan kirinya masih lemah. Di situ kita dapat memberi solusi, di mana teknologi laser tadi digunakan di pergelangan tangan dan juga ada teknologi ekstensinya berupa teknologi NMES, pemirsa. NMES itu adalah Neuromuscular Electrical Stimulation, di mana otot kita akan diberi stimulus. Setelah diberi stimulus, maka otot kita akan terjadi yang namanya kontraksi otot. Dengan begitu, kekuatan ototnya pasti menjadi lebih meningkat lagi. Akan menjaga yang namanya massa otot tidak mengalami penyusutan. Jadi ketika stimulus sampai ke otak juga akan membuat otak lebih aktif lagi dalam membuat jalur-jalur baru untuk memerintahkan otot tersebut dalam menjalankan fungsinya dengan baik, pemirsa. Jadi untuk yang memiliki kasus serupa seperti Mbak Irma ini, stroke dengan kelemahan satu sisi tubuh, juga bisa pada orang yang cedera nih, pemirsa. Jika cedera ingin melakukan latihan olahraga secara pasif, bisa gunakan teknologi NMES ini. Kita semua nih yang ingin massa ototnya tetap terjaga dengan baik, kita ingin kekuatan ototnya terus bagus, itu kita gunakan teknologi laser untuk melancarkan aliran darah dan gunakan teknologi NMES ini, pemirsa. Ketika nanti pemirsa mengambil keputusan untuk punya teknologi laser, itu teknologi laser di dalamnya itu internalnya udah ada. Ya, jadi ntar Anda udah dapat deh, langsung dapat satu paket itu. Ketika dipakai, Mbak Irma, pemirsa, pakainya seperti itu, ya. Anda bisa lihat. Pasang dalam hidung, Mbak. Ya, nanti dimasukin ke hidung. Di situ kan di hidung juga ada pembuluh darah tuh, dan pembuluh darahnya banyak sekali. Aliran darah di sekitar kepala itu menjadi lebih cepat mendapatkan manfaat dari teknologi laser. Artinya apa? Ini bermanfaat sekali untuk Anda yang menderita stroke atau Anda yang ingin mencegah supaya tidak terjadi stroke pada orang yang punya faktor risiko, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi. Apakah manfaatnya cuma untuk mencegah stroke saja? Tidak. Bagi yang punya sinusitis, bagi yang punya vertigo, dan bagi yang punya masalah penglihatan, khususnya yang punya tekanan darah tinggi, bisa punya masalah pecah pembuluh darah di mata. Dengan bantuan teknologi intranasal, ini bisa membantu mengurangi tekanan darah di area mata juga. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Oke, nah supaya Mbak Irma makin yakin dan juga supaya Anda makin yakin, pemirsa, bahwa banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, yuk kita simak kisah yang satu ini. Kalau tidur itu terbangun di waktu dini hari gitu, jam 1:30 lah. Nah habis itu saya nggak bisa tertidur lagi. Terus saya sebelumnya juga ada gula darah. Kalau kakak saya sebelumnya kan memang gula darah, terkena serangan stroke dan juga ada masalah gangguan irama jantung. Nah setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah walaupun terbangun di dini hari itu, saya masih bisa tidur lagi. Gula darahnya juga terkendali. Kalau kakak saya gulanya itu terkontrol, paling tinggi itu 150. Itu kalau lagi makan yang manis-manis, kalau lagi normal makannya tuh terkendali itu bisa di 100, 110. Kemudian gangguan irama jantung juga sudah mulai teratasi, jadi sekarang irama jantungnya sudah mulai normal. Mbak Irma, ini contoh beberapa narasumber yang datang ke studio kami. Mereka semua sama seperti Mbak Irma, pernah kena stroke. Tapi mereka mau usaha untuk kembali pulih, bahkan beberapa di antara mereka tampak seperti yang tidak pernah terkena stroke. Contohnya seperti ini Pak Suhadi. Ada di grup WA-nya Mbak nggak? Ada. Ini ada yang ngajak push up sama saya dan ke Bang Faidon, coba. Artinya apa? Udah kembali kuat tangannya. Iya, udah bagus. Asalnya tangannya udah nggak ada power, udah nggak ada tenaga. Gitu loh. Mbak Irma pasti bisa, Anda juga pasti bisa, pemirsa. Tapi ya itu dia, usaha, semangat, pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser. Ya, Mbak Irma ada yang bertanyakan? Nggak ada sih, udah cukup jelas. Jelas. Udah. Oke, nah sebelum pamit pemirsa, saya akan recap lagi. Inilah kisah dari Mbak Irma yang harus terkena stroke ya. Karena punya gula darah yang tinggi, diabetes sempat mencapai angka 300. Akhirnya sering merasakan pusing, badan mudah lemah, lemes gitu kan ya, karena ya wajar gula darah nggak dibakar jadi energi. Ada penyumbatan di pembuluh darah otak, anggota tubuh sebelah kiri menjadi sulit digerakkan, yaitu kaki dan tangan. Ya, bicara sempat pelo, sempat nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 bulan. Sekarang sedang berusaha untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Pola hidup sehat mutlak ya Mbak ya, harus dijalankan, tidak boleh ditawar lagi. Konsultasi dengan dokter, ikuti saran dari dokter, dan gunakan teknologi laser. Mudah-mudahan ini bisa membantu Mbak untuk kembali pulih, untuk bisa kembali
kembali hidup seperti sedia kala. Semangat Mbak Irma. Mbak Viro terima kasih ya, Mbak Mega juga terima kasih buat masukannya. Pemirsa, memang stroke ini adalah sebuah penyakit berat yang dirasakan bukan hanya oleh penderitanya saja, tapi sekeluarga. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali aja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit, silahkan Anda pilih. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi ya, seperti serangan stroke atau stroke yang berulang, ya, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, Anda harus tahu pemirsa kalau produk AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat. Take action sekarang juga, ayo dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, dapatkan hanya yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik, karena itu akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.